Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi yang terletak di Koto Ala, Kabupaten Kuantan Singingi, di Riau. Pendiri Kerajaan Kandis konon katanya keturunan Alexander Agung yang bernama Maharaja Diraja, yang pada saat itu mengembara hingga sampai ke Pulau Emas atau Pulau Sumatera. Begitu sampai di Pulau Sumatera, Maharaja Diraja membangun istana yang bernama Istan Damna yang terletak di Bukit Bakau. Putra Maharaja Diraja bernama Dharma Swara atau dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja atau Datuk Raja Tunggal. Datuk Raja Tunggal pun menikah dengan wanita yang bernama Bunda Pertiwi dan melanjutkan kepemimpinan Kerajaan Kandis setelah ayahnya meninggal. Sekarang kita masuk pada masa pemerintahan Datuk Raja Tunggal. Pada masa itu, hasil perekonomian di Kerajaan Kandis sangat melimpah. Hasil hutannya berupa damar, rotan, dan sarang burung yang layak. Sementara hasil buminya itu berupa emas dan perak. Hasil bumi dan hasil hutan tersebut diperdagangkan ke Semenanjung Melayu oleh Menteri Perdagangan Bandar Witan menggunakan ojung atau kapal kayu. Demikianlah hubungan perdagangan Malaka terjalin dengan Kandis sampai mencapai puncak kekayaannya di masa pemerintahan Datuk Raja Tunggal yang memerintah Kerajaan Kandis dengan adil dan bijaksana. Silsilah Kerajaan Kandis. Silsilah Kerajaan Kandis dimulai dengan adanya Maharaja Diraja yang konon katanya adalah keturunan Alexander Agung, putranya Datuk Raja Tunggal, yang memimpin setelahnya. Namun tidak banyak informasi yang dapat terdokumentasi secara detail tentang silsilah Kerajaan Kandis, tetapi kepemimpinan mereka menggambarkan hubungan yang kuat antara dinasti yang berlangsung pada sejarah kerajaan tersebut. Daerah kekuasaan Kerajaan Kandis terletak di Koto Alang, Riau, yang mencakup wilayah Lubuk, Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi. Ibu kota Kerajaan Kandis yang berlokasi di Bukit Bakau atau Bukit Bakar. Ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang asal-usul kata siak. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa kata siak berasal dari kata gorim yang artinya orang penunggu masjid atau orang yang tahu tentang seluk-beluk agama Islam. Nah, kata gorim ini berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya, ada yang berpendapat bahwa kata siak berasal dari lasiak, yaitu di suatu cerita rakyat ada suatu ekspedisi Batak yang mendatangi Siak, dan sepanjang sungai Siak mereka menemukan banyak pohon lasiak di pinggirnya. Selanjutnya, ada yang berpendapat bahwa kata siak berasal dari kata suak. Suak berarti nama kampung yang dialiri anak sungai Siak di sepanjang sungai. Selanjutnya yang terakhir ada yang berpendapat bahwa siak berasal dari kata siak-siak, yaitu nama sejenis rerumputan yang akar dan buahnya dijadikan obat. Nah, pada akhirnya kata siak ini diabadikan menjadi nama sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura. Adalah sebuah kerajaan Melayu yang besar di pesisir pantai Pulau Sumatera pada abad ke-14 Masehi. Lalu runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di Muara Takus. Siak Sri Indrapura pada abad ke-14 adalah sebuah kerajaan Melayu yang didirikan pada tahun 1723 oleh Sultan Ahmad Shah II dan juga sebagai tempat penyebaran Islam di Sumatera Timur, tepatnya di desa Buantang. Siak kemudian dipindahkan ke Siak Sri Indrapura. Siak Sri Indrapura meliputi wilayah Siak Asli, Tebing Tinggi, Bukit Batu, Bengkalis, Kampar, Pekanbaru, dan sekitarnya. Hingga saat ini bekas tempat kerajaan Siak menjadi tempat wisata di daerah Riau dan berdiri kokoh di pinggir sungai Siak hingga sekarang. Masa pemerintahan Kerajaan Siak dimulai sejak abad ke-17 hingga akhirnya bergabung dengan Negara Republik Indonesia pada tahun 1950-an. Salah satu penguasa terkenal di kerajaan tersebut adalah Sultan Sari Kasim II yang memerintah pada awal abad ke-20. Raja-raja Kerajaan Siak. Yang pertama ada Sultan Abdul Jalil Indonesia dari tahun 1723 sampai 1746. Yang kedua ada Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah dari tahun 1746 sampai 1760. Yang ketiga ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah dari tahun 1760 sampai 1791. Yang keempat ada Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah dari tahun 1761 sampai 1766. Yang kelima ada Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Alamuddin Shah dari tahun 1765 sampai 1779. Yang keenam ada Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah dari tahun 1779 sampai 1781. Yang kelima ada Sultan Yahya Mu'azzam Shah dari tahun 1761
1781 sampai 1791. Selanjutnya ada Sultan As-Said Al-Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin dari tahun 1791 sampai 1811. Selanjutnya ada Sultan As-Said Al-Syarif Ibrahim Abdul Jalil Falaluddin dari tahun 1811 sampai 1827. Yang selanjutnya ada Sultan As-Said Al-Syarif Ismail Abdul Jalil Saifuddin dari tahun 1827 sampai 1864. Nah, selanjutnya ada Sultan As-Said Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin I yang memimpin dari tahun 1864 sampai 1889. Selanjutnya, ada Sultan As-Said Al-Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang memimpin dari tahun 1889 sampai 1908. Nah, yang terakhir ada Sultan As-Said Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin II yang memimpin dari tahun 1915 sampai 1945. Kekuasaan Kerajaan Siak. Yang pertama ada Siak Asli, Bukit Batu, Merbau, Tebing Tinggi, Bangko, Tanah Putih dan Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Kampung Kiri dan Kampung Kanan, Kampar, dan yang terakhir ada Pekanbaru. Ibu kota Siak berada di Buantan. Asal-usul kerajaan Pelalawan saking berasal dari kata lalau, yaitu artinya cadang atau tempat daerah pelalawan atau kecadangan. Daerah sebelumnya pernah dicadangkan. Daerah kerajaan ini sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung Negeri yang dipimpin oleh Maharaja Dinda II pada tahun 1720 Masehi dan 1750 Masehi sebagai rajanya, dan juga di bawah kekuasaan Sultan Johor yang diperguruan tinggi. Dengan seiring perkembangannya, Maharaja Dinda II memindahkan pusat kerajaan tersebut dari Sungai Nilo Hulu ke Sungai Rasau dikarenakan menaknya wabah penyakit pada saat itu, sehingga membuat rakyatnya terkena penyakit. Dengan seiring perpindahan tersebut, Maharaja Dinda II pun mengubah namanya menjadi Kerajaan Pelalawan. Masa pemerintahan Kerajaan Pelalawan. Yang pertama ada Maharaja Dinda II pada tahun 1725 hingga 1750. Yang kedua ada Maharaja Lela Bungsu pada tahun 1750 hingga 1775. Yang ketiga ada Maharaja Lela II yang pada tahun 1775 hingga 1798. Dan setelah kemerdekaan Indonesia yaitu Sultan Syarif Kamarudin pada tahun 2008 hingga kini. Penguasa negeri Pelalawan di bawah kekuasaan Johor. Yang pertama ada Maharaja Dinda II yang memimpin dari tahun 1725 sampai 1750. Yang kedua ada Maharaja Lela Bungsu yang memimpin dari tahun 1750 sampai 1775. Yang ketiga ada Maharaja Lela II yang memimpin dari tahun 1775 sampai 1798. Nah, selanjutnya ada Kesultanan Pelalawan. Yang pertama ada Sultan Syarif Abdurrahman yang memimpin dari tahun 1810 sampai 1822. Yang kedua ada Sultan Syarif Hashim I yang memimpin dari tahun 1822 sampai 1828. Yang ketiga ada Sultan Syarif Ismail yang memimpin dari tahun 1828 sampai 1844. Yang keempat ada Sultan Syarif Hamid yang memimpin dari tahun 1844 sampai 1866. Ada Sultan Syarif Jafar yang memimpin dari tahun 1866 sampai 1872. Yang keenam, ada Sultan Syarif Abu Bakar yang memimpin dari tahun 1872 sampai tahun 1886. Ketujuh, ada Sultan Syarif Ali yang memimpin dari tahun 1886 sampai 1892. Yang kedelapan, ada Sultan Syarif Hashim II yang memimpin dari tahun 1892 sampai tahun 1930. Kesembilan, ada Saragan Tengku Pangeran yang memimpin dari tahun 1931 sampai 1940. Dan yang terakhir, ada Sultan Syarif Harun yang memimpin dari tahun 1940 sampai tahun 1946 setelah kemerdekaan Indonesia. Daerah kekuasaan Pelalawan. Yang pertama di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, ke Provinsi Kepri dan Selat Malaka. Yang kedua, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.
Dan yang terakhir di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kota Pelalawan awalnya berada di Sungai Nulo lalu dipindahkan ke Sungai Rakau.